Halo Sobat Lokal, selamat datang di podcast Warga Lokal. Explore, experience, enjoy. Barengan Ica Dara hari ini ya, kita kenalan dulu nih teman-teman sama podcast Warga Lokal. Jadi podcast Warga Lokal ini adalah sebuah siniar yang dipersembahkan oleh kelokal.id. Nah, sebagai media untuk memperkenalkan kawan-kawan yang bangga dengan kearifan lokal Indonesia. Kelokal.id itu apa sih? Nah, jadi kelokal.id ini adalah marketplace penginapan dan juga aktivitas wisata lokal yang memberikan pengalaman berwisata bersama teman, keluarga, bahkan komunitas yang lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Nah, jadi kalau sobat lokal butuh info penginapan menarik di Yogyakarta dan sekitarnya, langsung aja deh kunjungi websitenya kelokal.id. Nah, di podcast Warga Lokal kali ini kita akan angkat isu-isu tentang lokalitas, pariwisata, dan juga komunitas. Di sini kita bakal ngundang narasumber yang aktif di isu tersebut, tentunya untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan inspirasi untuk dunia. Nah, hari ini Ica kedatangan narasumber yang ganteng banget ya, di samping Ica. Masya Allah. Namanya adalah Septian. Nah, Mas Septian ini dia bergabung di komunitas Gajah Mada Airsoft Gun dari alumni UGM. Nah, kayak gimana sih kegiatannya? Penasaran ya? Kita langsung aja ngobrol barengan Mas Septian. Kita sapa dulu kali ya. Halo. Halo Mbak Ica. Halo, perkenalan dulu boleh nyapa sobat lokal yang lagi dengerin nih. Sobat lokal, mungkin apa ya namanya, hari ini ada yang beda gitu ya dari episode-episode sebelumnya sama saya dari komunitas. Salam kenal dari saya Septian, dan semoga nanti podcast ini bisa seru seperti apa yang sobat kelokal harapkan. Amin. Ngomongin tentang airsoft gun ya, ini sebelumnya Ica belum pernah sih ikut komunitas airsoft gun. Ica taunya tuh ya tembak-tembakan zaman TK atau yang berwarna-warni. Mungkin pakai bambu ya sama koran. Enggak. Nah, kalau boleh tahu nih tentang komunitas ini tuh sebenarnya kayak gimana sih? Jadi mungkin intronya jadi jauh banget ya. Jadi sejarahnya itu Gajah Mada Airsoft Gun itu inisiasinya dari mahasiswa-mahasiswa UGM. Dibikinnya itu Agustus 2007. Wow, udah lama banget ya. Cuma saya gabungnya tahun 2021. Jadi dulu itu ada kegiatan hobi gitu ya dari alumni-alumni dan juga mahasiswa yang masih aktif. Tapi lambat laun akhirnya dibuka untuk umum. Nah, kebetulan saya memang bukan alumni UGM. Tapi dikenalin sama salah satu teman saya yang emang dari UGM. Akhirnya apa ya, saya tertarik itu justru bukan karena minat dulu tuh. Justru minatnya itu datang ketika saya main PUBG tapi noob. Jadi tusun mati terus. Saya pingin coba yang udah real thing gitu lah. Yang benar-benar udah nyobain langsung gimana sih Battlefield dan lain. Nemulah ini airsoft gun, wadah buat para yang hobinya tembak-tembakan gitu, para penggemar airsofter kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi hobi yang apa ya, bisa dibilang stress release kayak gitu. Stress release ya. Jadi berawal dari game, akhirnya masuk ke komunitas. Padahal gitu. Di game noob terus ya. Betul. Terus pas udah masuk komunitas noob juga nggak? Justru semakin apa ya namanya, semakin kita emang udah ada minat gara-gara hal yang kurang enak kalau main game, lama-lama jadi apa ya namanya, kita makin masuk ke dalam itu, makin ngerti cara main kayak gini, gimana sih ngatur strategi, gimana bisa nemuin musuh, gimana bisa apa ya, ngerti taktikal kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah nggak terlalu noob. Bisa mati tapi nggak semati itu, nggak mati beneran lah gitu. Jadi emang nggak terlalu kecewa gitu, karena emang gimana ya,
bakatnya bakal muncul sendiri kayak gitu. Oh gitu. Nah setelah masuk ke komunitas, terus habis itu udah bisa nih cara nembak, nyari musuh dan lain sebagainya. Balik lagi ke gamenya nggak? Aku mau coba nih main game, aku lebih baik nggak? Iya, beberapa kali juga sempat nyoba lagi. Emang sebenarnya apa ya namanya? Selain kita emang aktif di olahraga airsoftan ini, kita juga ada emang kayak keinginan beberapa member yang main juga di dunia online. Beberapa game ya nggak jauh dari perang-perangan tembak-tembakan ya, itu juga balik lagi ke PUBG tadi. Tetap aja saya kalah. Oh gitu. Nggak bakat di game jadinya. Oh jadi bakatnya tuh di realnya malah Iya. Ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu airsoft gun itu kayak gimana sih detailnya? Jadi kalau bisa dibilang ya kan jenis-jenis apa ya olahraga ini tuh banyak ya untuk apa namanya tembak-tembakan ini. Kita sebutnya mainan sih itu Mbak. Karena kan kayak tadi Mbak bilang ada mainan SD. Ya memang kayak gitu sebenarnya, cuma dibuat lebih menyerupai aslinya. Oh. Kalau yang ada tembakan warna-warni mungkin yang udah sering banget didengar tuh paintball yang pakai karet besi cat kayak gitu. Sedangkan airsoft gun ini dia pakai peluru namanya BB. Dia terbuat dari plastik. Dan memang jenis airsoft gun itu enggak, kan itu airsoft gun enggak melulu pakai udara atau gas ya. Jadi ada yang pakai tenaga per atau pegas, ada yang pakai apa namanya baterai sama dinamo, ada juga yang memang pakai gas. Jadi lebih bisa ngerasain apa hentakan senjatanya kalau lagi nembak. Sakit nggak sih kalau kena? Sakit. Tapi kita tuh juga kan tetap ada aturan main ya. Kita udah jelas harus apa namanya safety first. Jadi yang paling penting itu kacamata, emang bener-bener khusus, emang cukup tebal juga. Terus dari baju sebenarnya dibilang sakit juga nggak akan bikin memar gitu. Iya bikin. Oh bikin. Iya bikin. Tapi nggak akan yang bikin kayak ini luka serius gitu nggak sih. Cuma kayak bentol kalau digigit nyamuk. Saya pernah memar dong. Bentol doang. Nah, ini kadang memang gini ya, kita udah nyediain aturan, terus ternyata ada yang emang secara tidak sengaja kita ada batasan untuk menembak jarak tembak gitu kan. Satu misal ketemu di sana, itu berapa meter kita udah nggak boleh nembak gitu. Udah kita emang kalau mau apa ya istilahnya ngebunuh lawan itu kita bisa nyebut freeze kayak gitu. Nah itu udah otomatis dia kalah, tapi tanpa harus kita menembak kayak gitu. Oh, karena jaraknya kedekatan gitu. Betul. Oh. Saya pernah kena sniper di sini. Terus itu sempat kena luka kacamata juga. Nggak sih daerah situ? Kacamata segini. Nah sebelah sini nggak kena karena saya pakai helm. Terus sini lumayan kena. Ya lumayan ya kalau airsoft yang tipe apa sniper itu dia kan satu peluru tapi akurat gitu lah. Nah itu lumayan dulu sempat keluar darah. Oh iya. Sempat pening berkaca-kaca. Tapi emang ya udah ini risiko permainannya kayak gitu. Tapi ya mungkin untuk teman-teman yang emang apa ya kepo pingin coba itu bisa. Kita juga punya apa ya istilahnya punya kelas lah, punya kelas untuk orang-orang yang mau ikutan, mau pingin tahu kayak gimana sih gitu kan. Lumayan Mbak jadi konten. Di TikTok gitu. itu kan megang senjata terus. Oh komunitas ini punya media sosial juga bikin punya. konten-konten gitu. Kita lebih aktif di Instagram sih, namanya Gastrup, TROOPS, Troops gitu. Terus YouTube juga ada. Kita di Twitter nggak terlalu aktif sih, karena emang adminnya apa namanya tuh nggak konsisten. Kebetulan saya jadi adminnya. Berarti dirimu yang nggak konsisten sebelum 2021 gitu. Itu sepi banget gitu kan. Terus akhirnya saya gabung. Ini ada kurang nih di sini nih, kita kurang publikasi kayak gitu. Saya mengajukan diri, saya sempat dipilih jadi wakil ketua juga waktu itu. Ini ngeri nih. Ngeri dan emang saya nggak mau lanjut lagi udah. Kalau emang dibutuhin tenaganya ya udah buat jadi admin aja. Saya bersedia kayak gitu. Oh gitu. Kenapa waktu itu dijadiin wakil ketua? Kita tuh jadi gini Mbak, uniknya GAS itu beda sama komunitas airsofter yang lain. Selain kita tuh apa ya isinya memang regenerasi ya. Jadi tiap tahun tuh mesti ada rekrutmen kayak gitu. Dan emang sebenarnya kita kapan aja bisa rekrutmen gitu. Cuma untuk apa namanya rekrutmen yang istilahnya apa ya
momentum itu di ketika ada acara Gelanggang Expo di UGM. Nah itu kita emang menyaring banyak-banyak maba kayak gitu. Gitu. Nah kalau misalnya mau gabung tuh caranya gimana sih? Nah untuk gabung bisa DM atau hubungi aja, cari Gajah Mada Airsoft Squad ya. Itu DM aja, nanti juga ketemunya saya. Nanti saya arahin Udah gimana lihat sih, nih ya, kayak gimana sih gini. caranya gabung, terus apa sih yang diperluin, nanti bisa saya jelasin di via DM kayak gitu. Buat perlengkapannya tuh kita harus beli sendiri nggak sih kalau mau gabung? Nah ini kalau untuk perlengkapan mungkin kayak uniformnya, bajunya, terus safety-nya itu wajib banget. Kalau untuk safety ya, kalau untuk baju kita sebenarnya pakai jaket aja, pakai celana gitu udah oke sih. Kalau untuk unitnya kita juga bisa rental. Salah satu member ada yang menyediakan itu. Kalau saya kebetulan juga beberapa kali rental, tapi ini baru nabung buat punya sendiri. Mahal ya? Kisarannya sebenarnya lumayan sih Mbak, di 3,5 sampai belasan. Tapi saya nggak mau nyari yang belasan sih. Ini hobi mahal banget deh ya. Memang. tapi seru. Seru ya. Seru. Apa ya? Enggak ya, worth it lah kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Layak gitu dengan harga segitu, apa yang kamu dapetin itu layak banget. Oh gitu. Emang semenarik apa sih buatmu? Ya itu tadi, spesialis tadi. Karena ketika saya udah kerja ya sekarang. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu mungkin ada buat istirahat. Nah minggunya nih masa nggak ada kegiatan yang nikmatin hidup kayak gitu. Menyalurkan hobi. Jadi hobi, kan itu sebutnya hobi baru sih buat saya. Hobi baru ya. Tapi zaman kecil suka main tembak-tembakan juga nggak sih? Enggak. Oh berarti lebih ke main bola kalau kecil. Kenapa nggak jadi pemain bola aja sih? Nggak bakat, nggak bisa ngegolin. Oh ini Nob di mana-mana di game Nob. Oke. Ya. Kalau ini nih apa ya tadi? Persiapannya sebelum hari Minggu itu kan, kalau hari Minggu menyalurkan hobi ini. Iya. Nah persiapannya kayak gimana sih? Gini, Sebelum main. Kita memang gas itu punya agenda rutinnya tiap hari Minggu. Disebutnya Sunday Skirmish atau ya pertempuran di hari Minggu, dan disingkat lagi namanya Sukir. Sunday Skirmish. Jadi ayo Sukir ya? Kayak gitu. Nah, persiapannya yang jelas kita harus punya pelurunya, BB tadi, fisik juga. Jadi sebenarnya itu juga salah satu cara biar saya olahraga. Kayak gitu. Yang pasti udah fisik, terus tadi perlengkapan sama niat aja sih. Berapa lama sih biasanya kalau main? Kalau main itu bisa dari pagi sampai sore juga bisa. Kita tuh gini, untuk member-member baru yang memang berminat untuk masuk ke komunitas, kita tiap tahun itu ada agenda rutin namanya makrab. Malam keakraban, kita 2 hari 1 malam buat apa ya, bonding satu sama lain, sharing soal airsoft gun apa kayak gitu. Itu dilakuin beberapa kali, ada di Sleman sih biasanya, cari-cari emang yang alam kayak gitu. Karena kita kan cari tempat agak susah dulu. Terus kita juga beberapa kali emang main Sukir itu di sewa tempat di paintball kayak gitu, di arenanya paintball. Jadi memang persiapannya memang lumayan kalau untuk panitia ya, untuk ngadain acara kayak gitu. Hari ini di mana kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya mau ngadain acara itu di suatu tempat, izinnya susah nggak sih? Nah kita pernah kok bikin joint operation gitu, sama kita ngundang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Solo kayak gitu. Itu kita ngadain di pabrik gula Gondang. Kebetulan yang ngurusin izin juga saya waktu itu, bikin surat. Karena kan memang ini olahraga, permainan yang memang jarang juga. Jadi izinnya nggak cuma ke yang punya lahan, ada ke Polda, ke Polres, Polsek kayak gitu, dan warga setempat kayak gitu. Karena kita memang butuh tempat yang bisa dibilang jauh dari penduduk gitu. Karena kan takutnya peluru nyasar gitu. Karena kita kan nggak tahu yang nembak ke sana, ternyata di sana ada orang mungkin lagi nyari rumput, lagi nyari apa kayak gitu. Kalau nggak ada bocil-bocil nonton. Betul, gitu ya. Iya. Kita biasanya kalau ada orang lagi itu kita udah sepakat buat teriak hold.
biar mungkin misalnya si orang itu lewat dulu atau mungkin nanti kita ngobrol dulu, kita maaf jangan dekat-dekat kayak gitu. Oh gitu, berarti mainnya tuh teriak-teriakan juga ya? Atau pakai intercom? Jadi kita ada pakai gitu juga. Karena kan ya itu tadi strategi taktikal, memang satu sama lain gimana caranya kita misi ini bisa berjalan. Nah, bagusnya di gas yang saya tahu, kita juga nggak cuma sekedar gimana sih ngalahin musuh, gimana sih main yang asik, tapi kita bisa bikin lebih asik lagi dengan kita biasa bikin cerita. Kayak role player, kamu jadi apa kayak gitu. Jadi nggak sekedar saya tim A, kamu tim B, ayo perang kayak gitu. Kalau makrab itu kita biasa ada skenario kayak menyelamatkan Sandra, terus kita ada nyari perampok bank, ada kayak kartel-kartel narkoba, jadi sheriff kayak gitu. Itu yang unik dari gas menurut saya. Oh gitu, jadi semuanya dicobain gitu. Betul. Ya. Jadi saya merasa gas ini tuh nggak cuma kalau main bola main klub gitu aja ya, udah tiap ada harinya kita main bola, tapi di sini kerasa banget emang bener-beneran full, apapun dipakai, ya otak ya badan, tapi untuk hal yang emang fun kayak gitu. Oke, buat dapetin airsoft gun-nya beserta pelurunya, itu tuh butuh susah nggak sih tuh dapetinnya? Untuk kayak ada store kok di Jogja ini. Butuh izin KTP harus minimal berapa tahun gitu nggak sih? Tentunya iya, karena sebenarnya gini Mbak, ada kejuaraan juga. Oh iya. Bahkan SMA. Oh. Di Jogja juga ada, biasanya dilakuin di markas TNI yang di Kentungan itu. Kentungan. Di situ ada juga di Solo, dan beberapa kali juga dari kan memang menjaringnya komunitas juga ada ya. Untuk banyak lah seksi-seksi apa yang dilombakan kayak gitu. Jadi untuk perlengkapan mungkin nggak semua orang tahu. Jadi makanya gabung aja di komunitas biar bisa lebih banyak sharingnya gimana sih. Baiknya gimana gitu kalau mau gabung, apa sih yang perlu disiapin kayak gitu. Bisa gabung sama komunitas dulu aja. Oh gitu. Jadi nanti kalau udah gabung bakalan tahu nih, ini nyarinya di mana, dapatnya di mana gitu kan. Karena kan kita juga ada istilahnya badan yang menaungi, namanya Porgasi. Jadi emang udah olahraga airsoft gun, badan itu yang menaungi. Kita kan tetap harus taat aturan ya, karena memang olahraganya mungkin bukan yang umum banget gitu, kayak badminton, sepak bola, renang kayak gitu kan nggak istilahnya nggak sembarang kayak gitu. Oh iya. Nah tapi ini kan sebuah komunitas nih ya, komunitas Gajah Mada Airsoft Gun. Nah biasanya komunitas itu kegiatannya kan banyak. Apa ini cuma main-main airsoft gun doang atau ada kegiatan lain juga sih? Kalau kegiatan lain, karena ini isinya juga mayoritas mahasiswa ya, meskipun ada yang kerja, ada memang yang satu fakultas atau itu emang ada, kita jadi punya base camp lah gitu dibilangnya. Itu di dekat Ambaruk Mall. Ada cafe punya salah satu member di sana, biasa kita nongkrong tiap Jumat. Itu terus ada kegiatan lain kayak bakti sosial kayak gitu juga ada. Dan ini yang kebetulan banget ya waktu itu tuh. Gas ini tuh sempet susah cari arena, cari tempat. Kita bosen mungkin ya kalau misalkan sepak bola mainnya di lapangan yang rumput, pengen nyoba yang sintetis kayak gitu kan. Kita cari tempat. Waktu itu saya tuh KKN di daerah Turi. Itu saya kenal banget sama sekretaris desanya, udah akrab gitu. Ini gimana ya, kita mau cari tempat di mana lagi ya? Terus saya kepikiran buat gimana ya, di sana tuh kan ada, mungkin gampang ya cari lahan kebun-kebunan gitu. Nah saya coba bahasa Jawanya nembung gitu, minta izin ke sekdesnya itu. Mas bisa nggak dicariin tempat mungkin sekitar berapa hektar gitu buat kita main gitu. Main apa? Main airsoft gun. Apa sih itu? Kayak gitu. Saya jelasin, ketemu sama yang punya lahannya dari desa gitu, terus sama kepala desanya. Saya juga bawa beberapa, kan saya orang baru ya, bawa yang udah senior kayak gitu untuk ngasih tahu dari Porgasi juga. Nah akhirnya kita ngebuka lahan malahan di sana. Dan di sana memang desa wisata ya, justru jadi atraksi baru buat mereka.
Oh gitu. Kita secara nggak langsung ternyata itu ngebuka pemasukan, menggerakkan ekonomi gitu kalau bahasa kerennya ya. Jadi tiap kita bikin event, tiap kita main, ada unsur yang memang ada positifnya lah gitu. Ada yang ditonjolkan gitu ya, nggak jadi cuma main-main doang. secara nggak langsung kan mungkin kalau kita sewa tempat kayak di tempat paintball itu kan ya udah yang untung dari pihak yang punya lahan itu emang usaha gitu ya. Tapi ketika kita main di Turi itu namanya Tegalugut, itu kita bisa ngasih pemasukan untuk warga desa. Jadi warga desa emang ikut, mereka tuh menyambut baik gitu Mbak. Emang dampaknya buat mereka kayak gimana sih? Itu kebetulan 2021 kan baru pemulihan COVID ya. Mereka berterima kasih banget karena bener-bener nambah pemasukan. Kayak kita butuh makan, dari desa ada yang nyediain. Tumbuh lagi lah perekonomiannya kayak gitu. Dan itu pun akhirnya salah satu member jadi ngebuka rentalan. Oh gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi sebenarnya nggak perlu harus ikut komunitas untuk main. Kalau memang berminat bisa bisa rental. Kita nyediain juga mau grup mau perorangan juga bisa. Nah di sana itu jadi kita udah komunikasi sama pihak desa, Pak, kita mau pakai tempat ini, ada ada istilahnya ya, akhirnya jadi bisnis ya. Kayak gitu, mereka nyambut dan mereka alhamdulillahnya itu mau untuk bikin obstacle atau rintangan-rintangannya. Mereka bikin tower, mereka bikin istilahnya bangker kayak gitu. Mereka mau bikin kayak gitu. Kita kan jadi seneng juga gitu. Akhirnya ada yang memang sesuai apa yang diharapkan kayak di game-game kayak gitu. Oh gitu. Nah itu kan akhirnya jadi tempat wisata. Nah pasti ada wisatawan datang dong. Iya. Nah itu mereka bisa nyobain atau hanya nonton doang? Bisa nyobain. Jadi kita secara nggak langsung kan ya itu tadi menggerakkan ekonominya masyarakat sekitar situ ya, warga lokal situ. Mereka bikin paket wisata. Oh akhirnya gitu. Kan karena ini jadi olahraga outbound gitu ya. Salah satunya yaitu kita punya paket untuk mencoba airsoft gun ini. Beberapa udah ada sih Mbak, kayak dari perusahaan, perorangan, mahasiswa kayak gitu ada. Datang gitu. ke kita buat pengen tahu karena kita udah nyediain safety-nya, udah nyediain alatnya juga. Jadi mereka datang ke sana, kita briefing, main. Satu sesi itu kurang lebih 2-3 jam. Oh capek juga ya, lama juga ya. Karena nggak cuma itu tadi, basicnya kita kan nggak cuma tim A tim B lawan itu nggak, tapi karena ada unsur story-nya. Jadi kalian ini nyelamatin ini kayak gitu. Jadi experience sendiri kan buat wisatawan kayak gitu. Selama 2,5-3 jam itu termasuk briefing awal juga. Iya. Kayak gitu. Terus dari komunitas juga ada yang ngedampingin nggak di sana? Tentu pasti ada yang ngedampingin. Dari kita kan ikut gabung jadi tim, kita jadi kita bilangnya tuh marshal atau disebutnya wasit gitu kalau misalkan main pertandingan gitu. Kita tentunya ngejunjung sportivitasnya, gimana cara megang yang benar, gimana cara ngehabisin lawan itu gimana yang baik kayak gitu. Jadi nggak ada misalnya cedera atau apa tuh nggak akan yang bener-bener parah kayak gitu. Tentu pastinya ada kita tetap ngedampingin mereka. Gitu. Wow, seru juga nih ya. Udah awalnya dari main game, terus habis itu gabung komunitas, terus berdampak juga buat masyarakat. Itu gitu. Yang masih saya jadi kebanggaan sendiri ya. Ternyata saya masuk ke sini ada manfaatnya banget gitu. Oh gitu ya. Secara nggak langsung, nggak kepikiran juga kan, karena dari awal tuh saya mau ngebangun ini gimana kan nggak kayak gitu. Bener-bener spontanitas. Uhuy. Udah ngira bakal diuhuyin. Oke, pengennya ke depannya kayak gimana nih buat komunitas Airsoft Gun UGM? Kalau dari dari komunitas ya, kita tentunya pingin tetap berkelanjutan, regenerasi, semakin kreatif lagi, dan mungkin nggak sebatas main-main aja, tetap bakal kita makin tahun makin ada member baru, masih ada pemikiran-pemikiran baru. Ini kayaknya seru kayak gini, seru kayak gini. Itu kita tampung, kita kita komunikasiin sama teman-teman yang lain. Pengennya kedepannya ya tetap aktif lah,
nggak cuma untuk kesenangan komunitas tapi bisa berdampak ke warga sekitar, juga gitu ya. Salah satunya yang tadi itu. Siapa tahu ada tempat baru lagi ya. Betul. Buat buka jadi desa wisata nih. Iya, amin kalau Nah, bisa. apa nih yang pengen disampaikan buat sobat lokal tentang komunitas ini? Mungkin jadi nyajinya iklan nih. Nggak apa-apa sih. Iklannya lebih Nanti ke ini ya, bayarnya ke Mas Ade. boleh. Lebih ke ini iklannya tuh yuk join yuk kayak gitu. Rekrutmen kita bisa bisa ketemu bareng, nemu teman bareng. Kita jadi nggak cuma pelepas hobi aja, kita bisa nambah relasi karena ini untuk umum ya, nggak cuma mahasiswa. Saya juga udah kerja, ketemu temennya lain juga yang dari kerjaan yang lain, kita bisa nggak cuma ngebahas soal perang aja sih gitu. Jadi usaha-usaha apapun bisa jadi satu di situ. Jadi bener-bener komunitas yang punya hobi sama kayak gitu aja sih. Jadi nggak cuma yang ayo main bola, ayo main bulu tangkis kayak gitu doang. Cuman sekali, abis itu besok enggak. Iya. Jadi buat teman-teman ke lokal yang mau gabung, yang kepo, yang pengen tahu, boleh nanti bisa cari tahu lewat ke lokal, lewat podcast ini, atau bisa juga ke DM Instagram, mungkin biar lebih fast respon di Gajah Mada Airsoft Squad. Nanti ketemu sama saya via DM tentunya. Via DM. Kayak gitu. Atau bisa kalau mau langsung tahu, kita biasanya Jumat malam itu ada namanya gogok. Saya kurang tahu. Sebenarnya saya juga kan bukan asli warga Jogja ya. Gogok tuh apa gitu. Jadi kumpul-kumpul itu. Intinya tiap Jumat malam itu kita ada kumpul bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, teman-teman bisa datang langsung, kenalan aja. Kita alhamdulillah semuanya welcome. Jadi nggak melulu harus via DM, tapi kalau mau DM juga nggak apa-apa sih. Bisa datang langsung juga. Oke, thank you Mas Septian ya buat ngobrol-ngobrolnya kayak ini. Nanti mungkin bisa dibikinin konten ya di Instagramnya gogok itu adalah apa. Oh boleh ya. Biar sobat lokal yang penasaran apaan juga sih. Nah nanti langsung Instagramnya. Gitu. Sukses juga buat komunitasnya. Amin, Ya, terima bangga kasih. banget dari iseng-iseng akhirnya punya dampak yang luar biasa juga buat masyarakat sekitar gitu. Thank you ya sekali lagi, dan sobat lokal juga jangan lupa untuk selalu dengerin podcast Warga Lokal bersama lokal.id. Explore, experience, enjoy. Dah.